Kata Allah, dari keturunanmu wahai Adam, dalam setiap 1000 orang, 999 orang itu harus masuk neraka. Mereka masuk neraka dengan amalan mereka, amal buruk mereka. Hanya 1 orang yang masuk surga. Kalau kita sudah tahu bahawa kita insya-Allah akan masuk surga dengan jumlah yang sangat banyak, siapa yang menjadi penghuni mayoritas, laki-laki atau perempuan? Jadi kita banyak insya-Allah masuk surga. Lalu penghuni surga terbanyak itu laki-laki atau perempuan? Di antara tanda-tanda akan terjadi kiamat iaitu ayyaqillal ilmu semakin berkurang. Orang tak suka lagi ilmu. Semuanya suka main game, main HP. Wa yadharul jahl, kebodohan merata-rata. Bodoh. Arab Saudi menurunkan biaya haji orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah mulia dunia dan mudah-mudahan bersambung pada kemuliaan di akhirat, insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang salah satu fadilah menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah izinkan, Allah persilahkan untuk memasuki surga pertama sekali dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuka pintu surga dengan ketukannya, lalu umatnya lah yang pertama yang berhak masuk surga bagi mereka yang memang layak untuk mendapatkan surga. Tapi bagi mereka yang berbuat maksiat dan tidak termaafkan di sisi Allah, maka otomatis dia juga akan masuk neraka pertama sekali. Baik, kita lanjutkan masih di dalam pembahasan tentang fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Allah berikan umat ini menjadi penduduk surga yang terbanyak dibandingkan dengan umat yang lain. Jadi jumlah penghuni surga yang terbanyak itu ada dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari setengah, hampir mencapai 2/3 dari isi surga diisi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini tentu kabar yang menggembirakan. Sedangkan kita berada di ujung sejarahnya dunia. Dan tentu umat-umat terdahulu jumlahnya lebih banyak daripada umat Muhammad. Namun banyaknya jumlah mereka ternyata tidak memenuhi isi surga. Malah yang paling banyak menjadi penghuni surga adalah kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini didukung oleh banyak dalil yang menyebutkan itu. Di antaranya hadis Nabi an Umar an Amr bin Maimun an Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi berkhutbah di hadapan kami. Fa asnada dhahrahu ila qubbati Adam. Beliau menyandarkan tubuhnya di salah satu kubah atau tiang tempat berkhutbah yang terbuat dari kulit. Faqal, lalu beliau berkata, ala la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Ketahuilah, kata Nabi, tidak akan masuk surga kecuali orang yang mempunyai jiwa yang muslim. Artinya orangnya harus Islam. Tidak akan masuk surga kecuali dia muslim. Dan hitungan muslim tentu bukan hanya dari masa kita. Dari zaman Nabi Allah Adam, semua yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala maka disebut muslim. Lalu Rasulullah menyambung dengan mengatakan, Allahumma hal balagatu Allahumma ishhad. Bukankah sudah kusampaikan berita ini? Maka ya Allah, saksikanlah. Artinya jadilah engkau saksi di atas berita ini, bahwa telah kusampaikan pada kalian tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim. Lalu Rasulullah bertanya, atuhibbuna annakum rubu'u ahlil jannah? Apakah kalian suka kalau seperempat penduduk surga adalah kalian? Artinya umatku. Jadi pertanyaan Nabi kepada sahabat, apakah kalian senang kalau seandainya Allah memberi kesempatan seperempat penduduk surga adalah kita atau kalian, kata Nabi. Faqulna, lalu kami menjawab, na'am ya Rasulullah, tentu kami senang ya Rasulullah. Jadi kalau diberikan porsi seperempat kami senang. Faqal, lalu Rasulullah mengatakan lagi, atuhibbuna an takunu sulusu ahlil jannah? Bagaimana kalau kalian menempati surga sepertiganya? Jadi kalau surga dibagi tiga, sepertiganya kita semua, Pak. Yang 2/3 baru bercampur-campur umat yang lain. Apakah kalian senang kalau seandainya menjadi sepertiga? Jadi kalau seperempat, kalau surga dibagi 4, maka seperempatnya milik kita. Kata sahabat, kami ridha, kami senang. Sekarang lebih tinggi lagi, bagaimana kalau Allah memberikan sepertiga? Artinya kuota sepertiga untuk kita. Apa jawab sahabat? Qalu na'am ya Rasulullah, tentu kami senang ya Rasulullah. Qal, lalu Rasulullah berkata, inni la arju an takunu syatra ahlil jannah. Tapi yang kuharapkan dari Allah, yang kuminta dari Allah, bahawa penduduk surga itu setengahnya umat Muhammad, bukan seperempat, bukan sepertiga. Yang kuminta dari Allah adalah setengah. Jadi kuota kita setengah
surga itu kita yang tempati. Setengah lagi bercampur-campur umat, dari mulai zaman Nabi Nuh yang mempunyai umat, atau anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam, sampai yang terakhir Nabi Isa. Itu milik mereka setengah. Yang setengah khusus kuota untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah telah mengatakan itu. Ma antum fi siwakum minal umam illa kasya'rati as-sauda fi as-sawril abyad. Lalu Nabi mendetilkan tentang jumlah kita yang akan menempati surga. Itu banyak sekali. Nabi memberi kiasan, kalian itu dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, itu seperti satu rambut hitam, satu bulu hitam, kasya'ratis sauda fi sawril abyad, seperti satu bulu hitam di badan sapi putih, atau kasya'ratil bayda fi sawril aswad, ataupun satu bulu putih di badan sapi hitam. Ini apa maksudnya? Ini dijawab dengan hadis yang lain yang menyatakan nanti bahawa yang dimaksud oleh Nabi, kenapa kita yang paling banyak masuk surga, yaitu kesyirikan yang kita buat. Ini maksud tadi bahasa ini, kesyirikan atau orang-orang yang syirik di antara kita itu hanya seperti satu helai bulu hitam yang berada di tengah-tengah badan sapi yang seluruhnya putih. Jadi kalau ada sapi putih, semuanya bulu-bulu yang putih itu kita anggap orang syirik. Ini kiasan Nabi. Yang syirik dari umat Muhammad itu hanya satu rambutnya saja, satu rambut yang hitam tadi saja. Jadi ini menunjukkan apa? Sedikit sekali umat Muhammad yang syirik dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Walaupun kita sekarang hitungnya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah persentase banyaknya umat terdahulu yang syirik, masih terlalu sedikit kita. Sedangkan masuk surga, syarat utamanya tidak boleh syirik. Berarti yang tidak masuk surga dari umat Muhammad itu hanya yang syirik. Makanya kan kita dapatkan ayat dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan ampunkan yang syirik. Itu yang sudah pasti tidak masuk surga. Kesyirikan bermakna kesesatan dan bermakna kemurtadan, ujungnya kafir. Dan jumlah yang syirik dari umat Muhammad bagaikan satu bulu hitam, satu bulu berwarna hitam di tengah-tengah bulu-bulu putih yang berada di badan seekor sapi. Nah, berarti itulah kenapa banyak sekali yang masuk surga dari umat Muhammad, terlalu kecil orang yang syirik. Walaupun ada, sekarang kan banyak ajaran-ajaran kesyirikan, sesat, banyak sekali. Namun ternyata terlalu sedikit dibanding dengan apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Dan kita sudah baca sejarah, umat terdahulu sekali pukul habis. Itu orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Nabi, tetap dalam kesyirikan mereka. Umat Nabi Nuh itu banyak sekali. Yang tidak syirik cuma 80-an orang. Yang syirik terlalu banyak. Dan Allah cerita itu dari mulai Nabi Nuh yang punya umat khusus, terus Nabi-Nabi sampai Nabi Isa. Umat Nabi Isa, pengikutnya yang sahabat-sahabatnya, itu cuma 12 orang yang setia bersamanya. Itu disebut dengan kaum Hawari. Yang lain tidak ikut dengan Nabi Isa. Dan mohon maaf, sampai sekarang kesyirikan itu merajalela di antara umat Nabi Isa. Umat Muhammad ada, namun kecil jumlahnya. Yang kecil inilah yang tidak masuk surga. Yang lain semuanya masuk surga. Dan mudah-mudahan kita bahagian daripada dalam itu.
Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Tadi hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah juga dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khuyyirtu baina syafa'ah wa baina ay yadkhula nisfa ummati al-jannah. Aku pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat atau dimasukkan umatku setengah ke surga. Jadi Nabi menceritakan, aku ditawarkan oleh Allah, Muhammad, kamu pilih di akhirat nanti, kamu bisa memberi syafaat atau engkau tidak beri syafaat, tapi ku jamin setengah umatmu masuk setengah umatmu masuk surga. Jadi dua pilihan. Berarti kalau terima syafaat, tidak ada jaminan setengah umatnya masuk surga. Kalau terima jaminan setengah umatnya masuk surga, berarti tidak memberi syafaat. Jadi dua pilihan. Fakhtartu syafa'ah. Kata Nabi, yang kupilih adalah kesempatan memberi syafaat. Kenapa Nabi memilih kesempatan memberi syafaat? Li'annaha a'ammu wa aqfa. Karena dengan syafaat, maka itu lebih luas dan lebih mencukupi. Maksud Nabi dengan syafaat, Nabi bisa memasukkan umatnya dengan izin Allah melebihi setengah. Maka Nabi tidak mau pilih jaminan setengah. Nabi pilih syafaat karena dia tahu dengan syafaat dia akan berjuang untuk memohon kepada Allah memasukkan umatnya ke dalam surga lebih daripada setengah. Atarawnaha lil muttaqin. Apakah kalian merasa yang masuk surga itu hanya yang bertakwa? Ini dilanjutkan oleh pertanyaan Nabi. Apakah kalian wahai sahabat merasa dan seakan-akan yakin bahawa yang masuk surga hanya yang takwa? Kata Nabi, la, tidak begitu. Walakinnaha lil muznibin al-khatta'in al-mutalawwithin. Bahkan surga disediakan untuk umatku yang pernah melakukan dosa besar dan dosa kecil, bahkan yang berdebu dengan kesalahan di waktu di dunia. Nah, ini apa maksud Nabi? Nabi mengatakan umatnya walaupun berdosa sudah masuk ke neraka lebih dahulu, tetap surga adalah destinasi terakhirnya. Makanya hadis-hadis menyebutkan umat Muhammad selama tidak syirik, maka walaupun dia dihabisi di dalam neraka, ujungnya tetap surga dengan izin Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi kalau begitu, yang tertinggal dalam neraka hanya yang syirik. Sedangkan para peminjam uang di bank konvensional, insya-Allah tetap masuk surga. Namun setelah ribuan tahun dalam neraka. Ini yang sudah terlibat dengan ini, jangan mengatakan alhamdulillah ada juga kesempatan masuk surga. Pikirkan dahsyatnya neraka, awak. Pikirkan dahsyatnya neraka. Bagi mereka yang melakukan dosa besar, dosa kecil, disesuaikan dengan dosanya. Dan Allah adalah seadil-adilnya zat yang menghukumi seluruh urusan. Tapi ujungnya insya-Allah surga. Selama iman masih menuhankan Allah dan masih mengakui Muhammad sebagai rasulnya. Nah, ini kata Nabi, maka jangan kalian kira hanya muttaqin yang masuk surga. Namun kelebihan muttaqin adalah tidak pernah merasakan azab. Ini yang kita tunggu. Saya punya teman, Pak. Dalam penjara cuma sekitar 3 minggu atau lebih sedikit. Ini kisah nyata. Tapi saya tidak sebutkan orangnya. Dan jangan WA saya. Dalam penjara 3 minggu. Beliau bukan melakukan kesalahan, tapi terjebak. Kami kenal beliau, orangnya baik, terjebak.
minjam kereta kawan yang di bawah bagasinya ada narkoba, dan beliau tidak tahu bahwa kereta itu ada narkoba di bawahnya. Akhirnya beliau yang terjebak, tertangkap 3 minggu dalam penjara dan tidak bisa dibuktikan bahwa itu milik beliau. Ya. Bahkan setelah tes urin pun tidak ada bukti. Tapi terpaksa 3 minggu. Setelah keluar, kami tanya bagaimana rasanya. Bagaikan 3 tahun, Ustaz. 3 minggu, lebihlah sedikit ukurannya, bilangan tentunya saya lupa. Dia mengatakan, Masya Allah, seperti bertahun-tahun. Seperti bertahun-tahun. Itu baru masuk penjara. Ya. Bagaimana dia harus menghadapi WC saja, kemudian baju yang bergelantungan di setiap sudut, pengap udara, tidur bersama seluruh oksigen yang keluar, ada yang tidak mandi berhari-hari, makanan sekian. Masya Allah, itu penjara dunia. Nah, makanya janganlah berharap masuk surga setelah lebih dahulu masuk neraka. Namun walaupun begitu, kita tetap diizinkan masuk surga. Makanya banyak sekali penduduk surga dari umat Muhammad yang berdosa pun masuk surga. Ya. Tapi ya tadi, setelah menghadapi keganasan neraka. Nah, ada satu hadis lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla. Nabi berkata, Allah yang berfirman. Ini hadis qudsi. Mohon maaf. Yaqulu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah. Nabi mengatakan bahwa Allah berkata di hari kiamat, ya Adam. Jadi Allah memanggil Adam. Wahai Adam. Yaqul, Adam menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Kupenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi Adam menjawab panggilan Allah, kupenuhi panggilanmu ya Allah. Fayunadi bisautin, innallaha ya'muruka an tukhrija min zurriyatika ba'san ila an-nar. Adam, kata Allah, kuperintahkan engkau untuk mengeluarkan atau memisahkan dari keturunanmu min zurriyatika ba'san ila an-nar, yaitu menjadi penghuni neraka atau menjadi utusan neraka. Nah, jadi Allah mengatakan kepada Adam di hari kiamat, wahai Adam, dari keturunanmu itu ada utusan-utusan yang dimasukkan ke neraka. Qala ya Rabbi wa ma ba'asan nar. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apa yang kau maksud dengan utusan neraka? Allah menjawab, qal min kulli alfin arahu, qala tis'ami'atin wa tis'atun wa tis'ina, fahina izin yada'ul hamil hamlaha wa yushibul walid. Kata Allah, dari keturunanmu wahai Adam, dalam setiap 1000 orang, 999 orang itu harus masuk neraka. Mereka masuk neraka dengan amalan mereka, amal buruk mereka. Hanya 1 orang yang masuk surga. Ini kan kita keturunan Adam semua. Ya, dari mulai anak pertama Adam alaihissalam sampai kita ini keturunan Adam. Allah menyebutkan dari seluruh keturunanmu yang ada di bumi ini wahai Adam, setiap 1000 orang yang masuk neraka itu 999 orang. Hanya 1 yang masuk surga. Jadi kalau seandainya ada 10.000 orang, maka baru 10 orang yang masuk surga. 9.999 orang itu dalam neraka. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Saya baca syarahnya berulang-ulang. Para ulama mengatakan tentang masalah ini, bahwa mayoritas anak Adam ini menjadi penduduk neraka. Mayoritas anak Adam, mulai dari zaman diciptanya Adam sampai kepada umat Muhammad, mayoritasnya ada di dalam neraka. Jadi setiap 1000 orang, 999 orang itu penghuni neraka. 1 yang masuk surga.
Itu dihitung dari sejarah awal penciptaan. Dan di saat itu ketika diputuskan untuk masuk neraka, fahina izin tada'ul hamil hamlaha, Allah mengatakan rasa takut mereka menghadapi neraka. Kalau seandainya seorang ibu yang hamil, begitu Allah katakan neraka, langsung lahir di situ walaupun belum waktunya. Saking takutnya, seperti kita keluar kencing ketika sudah menghadapi kematian, mau disiksa, ditangkap, itu kita kencing keluar. Tapi kan jarang ibu hamil bisa lahir karena ketakutan. Waktu tsunami banyak ibu hamil yang melarikan diri, yang lahir di tempat jarang dan enggak ada. Tapi begitu divonis neraka, yang hamil pun lahir tiba-tiba. Saking takutnya seorang ibu itu. Wa yushibul walid, anak bayi yang baru lahir itu pun langsung beruban ketika tahu, seandainya dia tahu bahwa dia juga menjadi penghuni neraka. Itu kiasan Nabi menyatakan begitu rasa takutnya orang ketika divonis masuk neraka. Maka Allah menggambarkan dalam surat Al-Hajj ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Keadaan nanti engkau melihat orang seakan-akan sukara. Sukara itu mabuk. Engkau akan melihat keadaan pada waktu itu semua orang merasa mabuk. Padahal wa ma hum bisukara, padahal mereka enggak mabuk. Cuma karena rasa takut mereka mulai berperilaku seperti orang mabuk. Enggak sadar, seperti tidak sadar diri menghadapi vonis ini. Begitu ketakutan nanti akan terjadi. Fashakka zalika 'alan nas hatta taghayyarat wujuhuhum. Lalu begitu mendengarkan hadis ini, para sahabat berubah wajahnya. Sahabat berubah wajah, langsung berubah wajah yang sedih, rasa takutnya muncul. Karena mendengarkan mayoritas penduduk neraka adalah hampir seluruh umat manusia ini mengisi neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah melanjutkan, min Ya'juj wa Ma'juj tis'umi'atin wa tis'in wa minkum wahid. Kata Nabi, yang 999 orang dari setiap 1000 orang itu dari golongan orang-orang yang bersifat Ya'juj Ma'juj. Artinya Ya'juj Ma'juj kan punya sifat dominan, Pak, merusak di permukaan bumi. Maka orang yang punya tipe perusak, merusak umat, merusak syariat, itulah tipe orang yang akan masuk neraka. Wa minkum wahid, sedangkan orang beriman itu satu di antara 1000, kata Nabi. Summa antum fin nas kasy'arati sauda fi jambi sauril abyad. Lalu Nabi ulang lagi, nanti kesyirikan yang kalian buat, seperti saya jelaskan tadi, di antara dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, itu seperti satu bulu hitam di badan sapi yang berbulu putih. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu Nabi lanjutkan, wa inni la arju an takunu rub'a ahli jannah. Aku pernah meminta kepada Allah agar kita atau kalian umatku masuk surga dan kuotanya 1/4 surga milik kita. Fakabbarna, lalu kami semua bertakbir mendengarkan janji Nabi ini. Kami takbir, kami gembira mendengarkan kita ada kemungkinan besar masuk surga. Tadi yang cerita tadi adalah cerita umat-umat terdahulu dibandingkan dengan satu umat Muhammad yang syirik tadi. Setelah kami bertakbir, summa qal, lalu Nabi kembali berkata, sulusu ahli jannah, aku minta lagi kepada Allah agar kita mendapatkan kuota 1/3 surga adalah isinya kita. Fakabbarna, kami kembali bertakbir. Qala, lalu Rasulullah berkata lagi, syatra ahli jannah, dan aku juga meminta kepada Allah bahwa penduduk surga setengahnya diisi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakabbarna, kami kembali bertakbir beramai-ramai. Begitulah Nabi menjanjikan tentang keadaan
penduduk surga paling banyak diisi oleh umat Muhammad. Ini hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah kabar yang paling menggembirakan. Allah memberikan kesempatan kita masuk surga melebihi daripada jumlah umat-umat terdahulu, bahkan terlalu banyak yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian timbul pertanyaan berikutnya. Kalau kita sudah tahu bahawa kita insya-Allah akan masuk surga dengan jumlah yang sangat banyak, siapa yang menjadi penghuni mayoritas, laki-laki atau perempuan? Jadi kita banyak insya-Allah masuk surga. Lalu penghuni surga terbanyak itu laki-laki atau perempuan? Ini sudah ditanyakan dan menjadi bahan perdebatan dari semenjak zaman para sahabat dan tabi'in. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya kita sekarang ditanya, penghuni surga terbanyak siapa, laki-laki atau perempuan? Mungkin kita akan menjawab laki-laki. Kenapa begitu? Karena kita pernah mendengar hadis bahawa penghuni neraka terbanyak adalah perempuan. Kan? Jadi logikanya, kalau perempuan sudah paling banyak dalam neraka, otomatis sedikit dalam surga, kan begitu logikanya. Lalu banyak itu penceramah yang mengatakan dan kemudian mendiskreditkan para perempuan. Ni ibu-ibu hati-hati, banyak sekali penduduk neraka yang dilihat Nabi adalah perempuan. Yang laki-laki senyum-senyum lihat-lihat isteri, ada yang langsung WA isteri, nak dengar. Begitu. Hampir semua ceramah begitu, mengatakan bahawa penghuni neraka terbanyak perempuan, penghuni surga otomatis laki-laki. Nah, baiklah. Memang hadis itu ada, dan itu hadis yang sahih dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ra'aitun nar. Aku pernah melihat neraka, kata Nabi. Artinya dinampakkan neraka. Ini hadis ini Pak ketika Nabi melakukan salat gerhana. Jadi dinampakkan pemandangan neraka oleh Allah dan surga. Jadi ini bukan hadis tentang waktu Nabi Isra Mi'raj. Pemandangan yang dilihat Nabi dinampakkan oleh Allah. Ini masuk dalam hadis tentang gerhana. Kata Nabi, aku dinampakkan neraka oleh Allah. Falam arakal yaumi mandaran qad. Dan aku tidak pernah melihat gambaran itu sebelumnya. Itu sebelum Nabi dinampakkan itu yang jelas begitu keadaan neraka. Wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Dan kudapatkan penduduk neraka terbanyak adalah perempuan. Qalu lima ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Qala bikufrihinna. Rasulullah menjawab, karena mereka kufur. Qila yakfurna billah. Apakah para perempuan kufur kepada Allah? Qala, Nabi menjawab, bukan karena kufur kepada Allah yang paling banyak menyebabkan perempuan masuk ke neraka. Tapi apa juga? Yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada pasangan hidup mereka, yaitu suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengingkari atau kufur terhadap kebaikan suami mereka. Bagaimana kufur terhadap kebaikan suami mereka? Lau ahsanta ila ihdahinna ad-dahar. Ketika seorang suami berbuat baik bertahun-tahun kepada istrinya, summa ra'at minka syai'an, lalu ketika isteri mendapatkan kalian melakukan sedikit kesalahan, qalat, dalam pertengkaran itu dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qad. Selama kita menikah tidak pernah kulihat engkau berbuat baik. Tidak pernah kulihat engkau berbuat baik. Padahal baru itu kesalahan sedikit terjadi. Tapi dia langsung menghanguskan kebaikan suami selama ini, yang mungkin selama ini diberi belanja tiap bulan, disayang-sayang. Kemudian suaminya baik, sedikit kesalahan, langsung dia menghapus semua kebaikan suaminya. Inilah penyebab perempuan paling banyak masuk neraka. Hadis ini sahih. Nah, kalau begitu,
apakah dengan begitu perempuan tidak banyak dalam surga karena sudah banyak dalam neraka? Ini hadis ini itu sebenarnya hadis yang berbentuk targhib, ancaman agar perempuan enggak jatuh ke dalam dosa ini. Jadi bukan bermakna perempuan wajib masuk neraka dan wajib jatuh dalam melawan suami, enggak. Ini hadis ini targhib, mengancam yang melakukan. Tentu tidak semua melakukannya. Nah, kalau begitu apakah perempuan sedikit dalam surga? Padahal kita lihat selama ini Bapak Ibu, pengajian yang paling banyak itu diisi oleh ibu-ibu. Ibu-ibu itu pengajian pagi, pengajian siang, pengajian hampir siang, pengajian sore, ada yang hampir sore, pengajian ba'da sore, maghrib, isya. Kalau diizinkan sama suaminya enggak pulang-pulang tuh dari pengajian. Paling banyak ibu-ibu, di mana-mana ibu-ibu ikut pengajian. Yang paling banyak sedekah, kita lihat juga ibu-ibu. Pantang kita keluarkan pernyataan bahwa begini, langsung wakaf semuanya. Ibu-ibu perjuangannya. Bahkan mohon maaf, kita yang laki-laki juga kadang-kadang kita lihat pemandangan yang paling banyak di kedai kopi enggak salat ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Yang paling banyak tidak salat Jumat itu bapak-bapak. Karena ibu-ibu enggak wajib Jumat. Yang paling banyak menjadi pengedar sabu-sabu, narkoba, mabuk, main judi, game online itu bapak-bapak, laki-laki. Jarang ibu-ibu main game judi online, Pak. Jadi kenapa urusannya sampai perempuan paling banyak neraka? Apakah kita mengira perempuan paling sedikit dalam surga? Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kita tahu, ternyata, nah ini perlu, dengan ini kita bisa menjawab kembali pernyataan kita yang mungkin salah selama ini. Ternyata yang paling banyak menghuni surga juga perempuan, bukan laki-laki, Pak. Dan ini telah menjadi perdebatan di masa sahabat dan tabi'in. Dulu perempuan, ini hadis, ya, hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih dari Muhammad, dan ini bukan Muhammad Nabi, ya, salah seorang sahabat bernama Muhammad, salah seorang tabi'in bernama Muhammad qal, imma tafakharu wa imma tazakaru ar-rijal fil jannah aksar amin nisa. Jadi ada sekumpulan para tabi'in dan sahabat itu sedang berbangga-bangga untuk menyatakan siapa paling banyak masuk surga. Jadi yang laki bilang kami paling banyak masuk surga, perempuan pun bilang kami lah paling banyak masuk surga. Faqala Abu Hurairah, lalu datanglah Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata, awalam yakul Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, belumkah engkau mendengar tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ini? Nah, di situ Abu Hurairah mengatakan hadis Nabi, inna awwala zamratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Orang kelompok yang pertama kali masuk surga itu mereka masuk dengan bercahaya seperti bulan purnama. Wallati taliha ala adwa kaukabid durri fis sama. Dan kelompok kedua seperti cahaya bintang yang tersebar di langit. Jadi ini kelompok sinarnya terang benderang, Pak. Itu kelompok-kelompok yang pertama dan kedua masuk surga. Likulli mri'in. Nah, kelompok ini yang masuk surga ini, rombongan yang banyak dengan bercahaya. Likulli mri'in minhum zaujatan isnatani yura mukhu suqihima min wara'il laham. Kata Rasulullah, setiap satu orang laki-laki yang masuk surga, setiap satu orang laki-laki yang masuk surga, dia membawa dua perempuan. Maksudnya bersamanya ada dua perempuan yang masuk surga. Jadi hitungannya satu laki masuk surga, dua perempuan masuk surga. Satu laki, dua perempuan. Kalau begitu, perempuan itu dua kali lipat masuk surga dibanding laki-laki. Dan Nabi bahkan menjelaskan setiap perempuan yang masuk surga itu yura mukhu suqihima min wara'il laham. Betis mereka itu nampak sumsumnya, nampak tulang sumsumnya, saking beningnya mereka. Hari ini, Pak, jangankan sumsum, cabuk yang banyak di kaki, Pak. Begitu diangkat betis, cabuk-cabuk masa kecil. Cabuk apa bahasa Indonesianya? Bekasan luka masa kecil, penuh, Pak, kudis, kurap di situ semuanya. Nanti perempuan-perempuan yang masuk surga itu semuanya betis mereka saking beningnya, putihnya, bersihnya, sampai tulang sumsum mereka tembus
dari daging nampak kita lihat. Wa ma fil jannati a'zab. Tidak ada di dalam surga yang membujang, kata Nabi. Hadis sahih. Makanya hari ini yang membujang nanti dikawinkan Allah di surga. Tapi perbuatan membujang itu tidak baik kalau disengaja. Pak. Tapi kalau enggak disengaja, disibukkan dengan ilmu, disibukkan memelihara orang tua, enggak sempat menikah, maka tidak mengapa. Imam Nawawi tidak menikah, Ibnu Taimiyah tidak menikah. Jadi ini apa ini? Ini jawaban tentang siapa penghuni surga terbanyak. Satu laki-laki bersamaan dengan dua perempuan. Satu laki, dua perempuan. Kan menjadi sebuah keanehan. Di neraka perempuan yang paling banyak, di surga perempuan yang paling banyak. Kenapa begitu? Ternyata hitungan Allah adalah persen perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Apalagi didukung dengan hadis Nabi SAW, di antara tanda-tanda akan terjadi kiamat yaitu ayyaqillal ilmu semakin berkurang. Orang enggak suka lagi ilmu. Semuanya suka main game, main HP. Wa yadhharul jahl, kebodohan merata-rata. Bodoh. Arab Saudi menurunkan biaya haji, orang bodoh menaikkan harga haji. Kebodohan merata-rata. Sudah jelas-jelas kasih tahu di media, Arab Saudi menurunkan harga haji 30%. Orang bodoh menaikkan harga haji. Makanya merata, itu tanda kiamat. Kita maklumi saja kiamat hampir dekat. Wa yadhharu zina, zina merajalela. Wa taksurun nisa wa yaqillur rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Lalu pemandangan sebelum akhir zaman habis, perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sekira-kira satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. Jadi persentasenya yang dihitung. Karena banyak sekali perempuan, maka perempuan banyak dalam neraka, juga banyak di dalam surga. Kuncinya, ternyata perempuan dalam neraka, mereka yang melawan suaminya, bukan karena yang hak. Dan yang paling banyak menghuni surga, mereka yang taat pada suaminya, juga taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu, mulai malam ini, rubahlah semua pernyataan. Katakan pada isteri-isteri kita, perempuanlah yang paling banyak masuk surga. Jadi jangan buat sedih itu terusan. Ini para penceramah kadang-kadang enggak habis baca hadis. Habis baca sabar ketakat je. Akhirnya ibu-ibu asal dengar ceramah tetap pulang sedih. Padahal kabar gembira paling banyak masuk surga adalah perempuan. Baik, inilah yang menjadi salah satu fadilah dari umat Muhammad, yaitu menjadi penduduk surga terbanyak yang memenuhi kuota melebihi setengah daripada surga. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk berada di dalam surga, dan semoga kita bertemu kembali di dalam surga itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.